Halo, ketemu lagi sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amri Lubis. Tema berikutnya adalah CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Materi ini menjelaskan bagaimana Bootstrap dikombinasikan dengan PHP 7. Kenapa kita pilih PHP 7? Karena dia sudah berorientasi pada Object Oriented Programming. Semuanya di-create menggunakan objek-objek. Lalu apa unggulnya Bootstrap itu? Bootstrap itu punya keunggulan, uh, Bootstrap itu sendiri semacam framework yang dalamnya berisi HTML, CSS, dan JavaScript, digunakan untuk mengembangkan project yang responsif dan mobile first di web. Ini menurut laman yang ada di applayers.com. Berikut ini ada beberapa keunggulan daripada Bootstrap apabila digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Pertama, lebih sedikit bug lintas browser. Hampir semua browser yang digunakan untuk merunning aplikasi yang berbasiskan web tidak ada ditemukan, kecuali sedikit bug yang timbul. Kemudian, kerangka kerja konsisten mendukung sebagian besar browser dan perbaikan kompatibilitas CSS. CSS yang diciptakan daripada browser itu sendiri, yang diciptakan oleh framework itu sendiri, itu mendukung hampir semua browser. Kemudian dia ringan dan dapat disesuaikan struktur dan gaya yang responsif. Kemudian beberapa plugin JavaScript menggunakan jQuery. Dokumentasi yang baik dan dukungan komunitas. Maknanya adalah banyak pengembang-pengembang di luar sana yang mendukung bagaimana supaya Bootstrap ini tetap eksis dan bisa dipakai oleh berbagai macam browser, sehingga menciptakan dia lebih ringan dan responsif. Kemudian banyak template gratis dan profesional, tema dan plugin di WordPress. Kemudian ada sistem jaringan yang bagus. Inilah unggulnya kenapa banyak daripada pengembang aplikasi itu memilih Bootstrap. Nah, kemudian sebelum masuk ke sana, di dalam topik ini kita perlihatkan bagaimana PHP 7. Ini adalah termasuk generasi terakhir daripada PHP. Di sana dia filosofinya menggunakan Object Oriented Programming, OOP, Object Oriented Programming, didesain menggunakan objek dan metode daripada konsep linear procedure. Yang sebelumnya ada namanya prosedural, nah sekarang sudah mengarah kepada Object Oriented. Objek itu adalah konstruksi mandiri yang memungkinkan penggunaan kembali kode yang telah pernah dibuat. Sebuah metode menentukan satu operasi tanpa memberikan rincian apapun untuk menggambarkan bagaimana operasi harus dilakukan. Jadi ada kebebasan di sana. Itu yang dibaca dari beberapa literatur. Dalam hal ini adalah Brainbell dan Toctal. Ini ada beberapa literatur yang bisa dilihat di sana. Ini dia Brainbell. Kemudian ada Toctal ya. Nah, di sini kita lihat bahwa beberapa konsep utama daripada OOP menggunakan PHP itu, dia menggunakan konsep seperti ini. Ada sebuah programming PHP mengatakan ini sebuah kelas PHP dan ada kelas. Diawali dengan keyword class, kemudian ada nama kelasnya, katakanlah user, lalu ada property namanya private, seperti misalnya $name, kemudian public, $gender, dan protected yaitu $age. Nah, kita lihat di sini beberapa keunggulan daripada PHP 7, diantaranya dia advantage, keunggulan daripada OP, di mana dia program ini berorientasi objek, memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pemrograman prosedural. Apa unggulnya dia? Dia adalah modularitas, kemudian penggunaan kembali atau reusable, kemudian penyembunyian information hiding, dan kemudahan debugging. Nah, ini beberapa daripada keunggulan OOP ini. Kita lihat yang pertama adalah modularitas. Object oriented menyediakan struktur modular yang jelas untuk diprogram. Modularitas mengacu kepada konsep membuat beberapa modul terlebih dahulu dan kemudian menghubungkan dan menggabungkannya untuk membentuk sistem yang lengkap. Modularitas memungkinkan pengguna kembali dan meminimalkan duplikasi. Artinya ketika satu buah project misalnya dibangun oleh beberapa programmer, modul-modul, metode yang telah dibangun oleh programmer pertama itu langsung bisa dipakai oleh programmer kedua.
dengan memberitahu beberapa dokumentasi cara penggunaannya. Kemudian reusable, kode dapat digunakan kembali tanpa memodifikasi untuk melakukan layanan tertentu, terlepas dari aplikasi apa yang menggunakan kode tersebut. Keunggulan berikutnya adalah information hiding, penyembunyian informasi. Detail implementasi internal modul ataupun kelas tetap tersembunyi dari luar, sehingga hanya programmer saja yang bisa mengetahui dan cara menggunakan daripada kelas tersebut. Lalu bagaimana fundamental daripada OOP itu? Diawali dengan kelas. Nah, kemudian cara menjelaskannya seperti ini. Ada kelas, kemudian sebutkan nama usernya. Lalu disinilah kode blok atau blok program kita. Lalu ada properties. Nah, properties ini dijelaskan di dalam kelas user, di dalam kelas itu katakanlah user, di sana ada property. Nah, property itu selalu diawali oleh keyword namanya public atau protected ataupun private. Nah, kemudian di dalam kelas itu sendiri bisa ada namanya method. Method itu kalau kita perhatikan sama dengan function. Nah, di sini ada sebuah method namanya function set name. Nah, lalu ada sebuah property namanya $name. Nah, seperti ini konsep sederhananya. Lalu dari sana coba kita lihat. Kita akan membuat sebuah program CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, pada sesi ini teman-teman semua akan saya ajak membuat read atau R dari dia. Soal kasus biodata. Target kita adalah akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk maksud seperti ini kita perlu langkah-langkahnya. Dari tampilan yang ada ini, di sini kita lihat ada bagian atas. Ini satu row, kita layout nanti. Ini satu row lagi. Selanjutnya kita buat satu buah file project namanya APL pribadi. Silakan masuk ke dalam folder SAM, XMPP, htdocs, dan new folder APL pribadi. Itu nama projectnya. Kemudian aktifkan Sublime. Text editor Anda Sublime atau text editor yang lain silakan gunakan. Open folder. Kemudian select. Di sini kita buat dua file. Yang pertama file model, yang kedua file index. Klik kanan, new, simpan namanya model.php, kemudian new lagi, simpan index.php. Oke, di model ini kemudian akan diciptakan kelas dan property dan function ataupun method, kemudian akan digunakan di dalam aplikasi ini, sehingga kelihatanlah bahwa ada pembagian pendefinisian program di mana semua yang berurusan dengan akses ke database itu diletakkan di dalam model. Nah, kemudian di sini ada 4 buah parameter yang digunakan agar bisa terkoneksi ke database. Ini merujuk kepada PHP tutorial bahwa kalau ingin mengakses ke sebuah database kita perlukan namanya 4 parameter atau properti. Kita coba di sini PHP constructor. Di dalam PHP manual dijelaskan ada beberapa parameter yang bisa digunakan agar bisa terkoneksi ke database. Nah, konsep berpikir itulah kemudian yang dicoba digunakan di dalam project ini. Kita coba yang pertama, bahwa konsepnya ada seperti ini, di mana ada constructor, lalu nanti di sini ada private ya. Jadi ada class, kemudian ada function, ada constructor. Nah, kemudian dari sana ada 4 parameter. Yang pertama dari atas sekali itu adalah server.
server yang dipakai adalah localhost. Kemudian username bawaan atau standar default daripada MySQL. Kemudian password kosong. Kemudian nama database. Nama database kemudian bisa ditengok di HP MyAdmin. Silakan dibuka di HP MyAdmin. Nah, ini nama database-nya biodataku. Tabel yang akan diakses di sini namanya pribadi. Saat ini telah berisi data sebanyak 4 record. Jadi biodataku di sini. Kemudian ada satu lagi variabel namanya koneksi. Nah, koneksi inilah kemudian nanti variabel yang diarahkan untuk membawa ke 4 parameter tadi. Nah, sekarang dibuat dulu function namanya construct public underscore construct. Kemudian ada try. Di sini ada catch exception $e echo koneksi gagal. Kemudian get message. Koneksi yang kita gunakan adalah string this connection sama dengan new MySQL lalu ada $this, sebutkan key parameternya, server $this lagi. Apa maksudnya $this ini? Adalah cara kita mengakses ke satu kelas tidak bisa langsung menggunakan menuju properties ini ataupun function ini atau method ini, tetapi harus melalui sebuah pointer namanya this, kemudian password, lalu ini database. Di sini dicoba terkoneksi ke database dengan perintah seperti demikian, this count connection. Nah, kalau berhasil maka bisa terkoneksi ke database. Tapi apabila gagal, maka apa pesan gagal itu akan ditangkap oleh variabel kemudian ditampilkan sehingga ketahuan. Jadi inilah acuan bagi programmer untuk memperbaiki kesalahan jika terjadi kesalahan tersebut. Ya, kemudian maka berikutnya adalah di sini akan dibuatkan function namanya catch. Tujuan function ini adalah untuk membaca data record demi record dari database. Fetch. Nah, karena kini masih menggunakan settingannya masih ada di model, belum kelihatan maknanya di sini. Nah, kita buat dulu sebuah variabel. Ini variabel null sama dengan null. Maknanya bahwa variabel data ini adalah variabel array. Kalau variabelnya adalah angka atau angka seperti ini, maka nilai awalnya adalah 0. Kalau variabelnya misalnya huruf, misalnya di sini atau teks, maka nilai awalnya adalah seperti ini, blank. Nah, tetapi kalau untuk array dia menggunakan null, mengatakan dia kosong. Kemudian ada variabel query. Query sama dengan, nah, query ini digunakan adalah
query yang digunakan untuk membaca data dari database. Di sini kalau diperhatikan di dalam MySQL, untuk membaca data dari database menggunakan perintah select bintang from. Nah, sebutkan nama tabelnya. Di sini pribadi. Maka yang ada yang gini, kalau diklik perintah go, maka dia membaca data tersebut. Inilah yang digunakan. Kemudian perintah ini di copy dan dipastekan ke dalam script tadi di sini. Ctrl V. Nah, inilah perintah untuk membaca data ke database. Nah, kemudian setiap dia membaca ada dua kemungkinan, berhasil atau tidak. Nah, jika membaca tadi ini string this, koneksinya kita ke database, dari variabel query tadi, Nah, kemudian di sini kalau berhasil ada data itu, maksud saya ini berisi, data ini berisi, di sini sekarang berisi dia. Nah, ketika dia berisi dan data-data itu dapat, maka dimasukkanlah record demi record ke dalam variabel namanya rows. Namanya row. Ini MySQL SQLi fetch associate, ya, associate dari SQL. Kemudian setelah diperoleh ketemu data itu, maka record demi record data itu akan dipindahkan ke dalam array. Setelah dipindahkan, kemudian selesai dibaca dan return. Yang kita return itu adalah data tadi yang telah berisi. Nah, ini adalah model yang digunakan di dalam PHP OOP. Nah, baca data dari tabel pribadi, kemudian hasil bacaan itu dimasukkan ke dalam satu variabel SQL jika dia ada, kemudian dibaca satu persatu, record demi record, kemudian while SQL fetch while SQL fetch ini, jadi setelah dibaca satu persatu record itu, kemudian dipindahkan ke dalam data ini adalah variabel array. Nah, kita lihat bagaimana penggunaannya di index. Di index ini coba kita bangun sebuah program yang ingin menampilkan data yang tampilannya nanti adalah seperti ini. Sini localhost aplikasi MHS yang tampilannya seperti ini, ya, atau mungkin lebih tepatnya pribadi yang versi 0. Nah, seperti ini targetnya seperti ini. Maka coba kita bangun koneksi dulu ke dalam get bootstrap. Ini bootstrap, ini get started, lalu ambil template yang sudah ada. Ini ada starter template, di copy, kemudian paste di sini, ya, paste, simpan, dan ini dihapus saja. Kemudian perhatikan balik di sini bahwa ada dua bagian daripada tampilan yang ada ini. Yang pertama adalah bagian judul di atas, daftar dan tombol. Bagian kedua adalah dari nomor dan isi tabel. Nah, makanya dengan demikian layar pun akan kita layout menjadi dua bagian. Nah, silakan ikutin di sini. Kita semua script itu kita masukin dalam sebuah container. Nah, ini div row, kemudian div column. Nah,
Ini bagian pertama, dan satu lagi ini bagian yang kedua. Nah, title kita diubah menjadi CRUD PHP OOP. Nah, bagian pertama ini ada judul namanya daftar data pribadi. Daftar data pribadi. Letakkan dia di tengah, text center. Perhatikan apa hasilnya. Localhost aplikasi pribadi. Ini dia. Lalu bagaimana menampilkan warna yang warna kuning muda? Silakan tengok di Bootstrap. Kita cari pewarnaan di sini, ada di alert. Ini ada warning. Ya, ada warning di sini, kita pakai dia. Ya, ini yang dipakai. Maka di sini tambahkan text warning. Text warning. Refresh. Sudah. Lalu ada tombol add yang nanti apabila kita klik dia akan muncul seperti ini untuk input data pribadi. Maka pergilah ke laman Bootstrap, ambil yang modal. Kita turun ke bawah. Nah, kita ambil yang ini, sepotong saja. Ini di blok, copy, kemudian letakkan di bagian sini, bagian ya di sini. Nah, untuk bisa nanti berkomunikasi dia satu sama lain, maka gunakan dulu form. Lalu ada method di sini. Methodnya gunakan post. Lalu paste di sini yang barusan. Lalu ini ubah nama menjadi add. Silakan di refresh apa hasilnya. Nah, sudah. Berikutnya membuat tabel ini. Pertama, tabel ini pun dibagi dua. Bagian pertama bagian head atau header, bagian ketiga adalah bagian data. Nah, di sini berarti di bagian sini table, lalu buat kelas sebuah kelas namanya table, kemudian pembatas antara baris dengan baris, garis pembatas baris dengan baris, kolom dengan kolom dan seterusnya, maka namanya bordered. Kemudian tabel head, nah kemudian ada table, ada tag CR untuk letak bertengger judul-judul yang ada di sini. Mana judulnya? Ada nama kolom, nomor, ID, nama sampai action. Diletakkan dalam tabel head. Nah, ini nomor, lalu silakan di copy. Oke. Ini buat ID, nama, Jekyll, alamat, ini action. Adakah yang berlebih? Coba refresh. Oke, sudah.
berlebih 1. Oh, refresh. Oke, T-body, ada tag T-body, ada TR, lalu ada tabel data. Oke, kemudian perhatikan balik ke target bahwa proses untuk menampilkan data record Mutiara Rizky baris dibaca per baris dan ditampilkan sama dengan Muhammad Amri Lubis dan seterusnya sampai Rahman Putra. Maka prosesnya ada hal yang pekerjaan berulang-ulang. Maka untuk itu diperlukan ada sebuah looping yang diperlukan agar semua data yang ada di dalam tabel pribadi itu bisa ditampilkan. Nah, untuk demikian maka diperlukan sebuah program untuk looping. Nah, looping itulah kemudian nanti akan membaca satu persatu data ke dalam database dan dipindahkannya ke dalam. Di sini ada sebuah koneksi ke database agar data bisa dibaca dan ditampilkan. Caranya dipanggil include model.php, kemudian buat sebuah model atau objek model yang bersumber dari kelas model. Nah, model ini kemudian digunakan untuk membaca method namanya fetch. Jadi di sini ada rows, dibaca satu buah method. Jadi di sini ada model, kemudian namanya fetch. Perhatikan balik di sini bahwa ketika akan membaca method fetch nggak bisa langsung ke sana, tetapi harus melalui dia, namanya model. Nah, model ini adalah nama kelas. Nama kelas ini kemudian diinstansikan ke dalam sebuah variabel namanya model. Nah, kemudian model itulah yang akan menjadi properti yang akan nama kelas, mewakili nama kelas untuk mendapatkan method fetch. Kemudian hasil bacaan itu disimpan ke dalam rows. Nah, kemudian apakah kita berhasil? Apakah berhasil? Silakan bikin namanya vardam lalu string rows. Apa tujuannya ini? Sebagai debugging bagi programmer apakah berhasil koneksi yang dibangun dari aplikasi ke database. Refresh. Ada di model baris 10 ada masalah. Di model baris 10 construct public function. Oke. Public function construct. Refresh. Nah, berhasil. Maka ini memperlihatkan data itu yang ada di dalam database di sini sudah dipindahkan ke dalam aplikasi menggunakan vardam. Nah, kalau sudah berhasil tampak seperti ini, sudah terkoneksi, artinya maka ini tidak dipakai lagi. Ini hanya sebagai bahan untuk menguji bagaimana cara membangun koneksi dan membaca data ke dalam database. Nah, selanjutnya untuk nomor urut. Nah, maka dibuat di sini sebuah nomor urut bernilai 1 jika data yang dibaca, jika data yang dipindahkan tadi ke rows ini data itu berisi, berarti if not empty rows, kalau data yang dibaca itu berisi atau tidak kosong,
not empty berarti tidak, ini baca not empty. Nah, maka dilakukan di sini adalah lakukan perulangan baca data record per record, kemudian ini $rows s $row. Nah, pindahkan dia record per record, dipindahkan, kemudian tampilkan. Nah, kalau di sini adalah tabel, maka dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam bagian ini, isi daripada tabel itu. Maka namanya tebody. Nah, di sini berarti harus ada perulangan. Perulangan itu, ini batasnya, ini awal perulangan, ini akhirnya. Di sini data jika ada berisi maka boleh berulang, maka tariklah ini kemari. Artinya mulai baris logika, mulai baris ke 49, apapun yang ada di dalamnya sampai 60 itu dibaca berulang-ulang, maka tampilkanlah di sini data itu. Nah, kalau di dalam versi PHP yang lama ini tampilkan seperti ini, echo nomor. Coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Refresh, echo nomor. Coba refresh, masuk dia. Oke. Berikutnya tabel data untuk menampilkan data dari row itu. Yang pertama namanya ID. ID yang mana yang dimaksud di sana? ID yang ini. ID, nama, Jekyll, alamat. Perhatikan jangannya hurufnya kecil semua. Lalu coba di refresh. Nah, sudah muncul. Selanjutnya silakan di kopas. Oke, ini untuk nama, Jekyll, alamat. Oke, hanya ada segitu. Coba refresh. Nah, sudah berhasil. Perhatikan nomor tetap 1. Nah, nomor awalnya 1 tampil, kemudian berulang lagi. Di sini ada dibuat nomor plus. Nomor plus itu namanya increment. Apa itu increment? Penambahan satu persatu. Makna penulisannya sama dengan nomor sama dengan $nomor ditambah 1. Nah, Anda bisa menggunakan ekspresi yang di sebelah kiri komentar ataupun yang di sebelah kanan komentar. Ya, maka kita lihat hasilnya. Refresh. Oke, sudah berhasil. Sekarang tombol action. Bagaimana cara menambahkan tombol action di sana itu? Apa nama tombolnya? Tombol yang ada di sana itu adalah ada read, seperti di sini ada read, edit, dan delete. Nah, diperlukan satu buah lagi di sini, kolom tabel data. Lalu ada link namanya biodata detail.php. Kemudian di sini ID sama dengan, copy aja ini, copy semua, copy ke sini.
Lalu di sini bikin namanya detail. Coba refresh. Nah, sudah muncul. Tapi tidak punya tombol seperti ini. Pergilah ke Bootstrap, cari di sana namanya badge. Badge, ini ada badge, adalah jenis tombol yang lebih kecil. Ini dia, namanya kelas badge. Seperti ini. Oke, ini bisa diambil sekalian. Taruh di sini. Nah, kelas badge. Warnanya apa? Misalnya secondary, silakan. Coba di refresh. Nah, seperti ini. Detail ya. Kalau mau ganti warna, silakan. Misalnya ganti warna sukses. Sukses itu warnanya hijau. Oke. Untuk sebelahnya tinggal digandakan saja. Ya, digandakan saja. Ini adalah edit. Edit, kita kasih warnanya warning. Maksudnya hati-hati kalau mengedit. Lalu berikutnya ini untuk delete. Delete. Ini kasih warna merah. Ini delete. Refresh sudah. Itu dia sudah menunjukkan ada laporan yang sama seperti target kita. Oke. Di target, ketika tombol ini diklik, ada keluar satu buah kolom mempersiapkan untuk input data. Nah, di sini belum merespon. Nah, baik. Silakan pergi balik ke laman Bootstrap. Ambil modal di sana. Ini tadi sudah di copy sebagian lagi belum. Nah, itu dia hasilnya. Maka di blok semua ini dari modal, copy dan paste di index di bagian bawah. Tentunya di sini. Dirapikan saja di blok. Nah, ini namanya adalah biodata add. Balik ke atas di sini namanya biodata add. Hanya besar biodata add. Lalu coba di refresh, apa hasilnya? Nah, sudah berhasil. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya ini yang akan dibuat menjadi input data. Ini namanya, ini adalah input data, input biodata pribadi atau data pribadi. Input data pribadi. Refresh. Nah, masuk di sini input data pribadi. Close. Nah, coba rapikan sedikit dulu. Digeser tombol ini terlampau merapat ke dalam garis. Caranya adalah margin button. Margin button letakkan di sini. Margin button kasih 2. Maksimal angkanya 5. Boleh berkoma. Refresh. Sudah. Nah, demikian saja di video CRUD OOP PHP versi 7 yang bisa membaca data dari database. Database yang digunakan tadi adalah database pribadi. Kalau kita lihat tadi bagaimana konsep OOP, bagaimana dia membaca objek, membaca properties dan method yang ada di sini, ini merujuk kepada apa yang dijelaskan dalam PHP tutorial. Jadi di sini ada sebuah keyword namanya this, itu merujuk kepada sebuah objek di dalam kelas. Keyword this diizinkan untuk mengakses properti
ataupun dan method yang ada pada suatu objek yang dalamnya menggunakan operator tanda kurang dan lebih besar. Inilah rujukannya bagaimana penggunaan daripada this ini. Maknanya adalah ketika property server misalnya ataupun method fetch akan diakses, dia tidak bisa langsung ke sana, harus menggunakan this. Inilah yang dimaksudkan di dalam keyword study. Demikian saja ini video kali ini yang terkait dengan membaca data ke dalam database. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, tolong bantu supaya channel ini berkembang, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman, dan bunyikan lonceng. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.